nama saya M. Hafiz Armanatawapa, NPM 2211011060. Identitas sosial adalah keterkaitan yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok yang menimbulkan kebersamaan, signifikasi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial juga terbentuk dari proses sosial yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Dapat melalui gaya bicara, gaya bahasa, gaya rambut, gaya berpakaian, dan kesehariannya, serta lain-lainnya. Fungsi dari identitas sosial sendiri adalah untuk membentuk jati diri dan rasa percaya diri yang tinggi, serta lebih efektif dan efisien. Contohnya, untuk identitas sosial seperti ketika sedang melamar pekerjaan, HRD itu akan menilai seseorang dari gaya berpakaiannya. Apakah dia berpakaian lusuh atau berpakaian rapi, itu dia akan mengetahui bagaimana kinerja nanti di dalam perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu dimensi identitas sosial yang terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama yaitu persepsi dalam konteks antar kelompok. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda untuk memberikan penilaian terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain. Dan yang kedua yaitu daya tarik in-group. Setiap individu merasa bahwa kelompoknya itu lebih baik daripada kelompok yang lain. Dan yang ketiga, keterkaitan yang terikat, keyakinan yang terikat. Setiap individu memiliki keyakinan emosional yang sudah terikat antara satu sama lain di dalam kelompok tersebut. Dan yang keempat, depersonalisasi, yaitu individu yang memiliki keunggulan dan kelebihan nilai-nilai, namun dia memilih untuk merendahkan diri dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang berada dalam kelompok tersebut. Perkenalkan, nama saya Patrick Diki Marendra dengan NPM 2251011021. Yang selanjutnya ada tahapan pengembangan kelompok, yaitu pembentukan dan pengoperasian tim yang produktif untuk menuju tujuan bersama. Meskipun memerlukan banyak waktu dan usaha, proses pengembangan kelompok juga mendorong anggota kelompok melalui berbagai tahap yang dapat dikenali untuk menyatukan mereka menuju tujuan bersama. Pada tahun 1965, psikologi terkenal Brad Stockman pertama kali mengajukan teori yang dikenal sebagai teori tahapan pengembangan kelompok. Sejak saat itu, pengembangan kelompok beserta tahapannya yang beragam dan kepentingan strategisnya telah menjadi fokus utama bagi peneliti akademis maupun praktisi bisnis di kehidupan nyata. Menurut teori pengembangan kelompok Stockman, suatu kelompok tidak dapat mulai bekerja secara efektif ketika baru saja dibentuk. Pembentukan dan pengorganisasian proses pengembangan kelompok yang sukses mirip dengan pembangunan hubungan sosial. Hai, perkenalkan, nama saya Ibnu Septa Nugraha dengan NPM 2211011072. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai sifat atau perangkat kelompok. Kelompok memiliki beberapa sifat atau perangkat, dan yang pertama ialah peran. Peran merupakan perangkat pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Contoh peran terdapat di dalam film Ocean's 8, yaitu film tentang grup pencurian permata berharga yang dimana terdapat 8 orang wanita yang berperan sebagai pengemudi, teknisi, elektronik, pelancar, perangkap, dan pengeksekusi pencurian. They've got every inch of this place covered. This is the most sophisticated security in the world. How long did it take you? She's in. Dear God, that was spectacular. Seal the exits. We prepared for this. Peran, begitu pula kita semua mengambil beberapa
peran yang berbeda, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya rekan kerja, pasangan, programmer, editor, stalker, mahasiswa, dan dosen. Kelompok yang berbeda memaksakan persyaratan peran yang berbeda pula pada individu. Banyak dari peran yang dipersyaratkan kompatibel, tetapi juga ada beberapa yang menghasilkan konflik. Misalnya, Anda telah berkeluarga dan ditawari pekerjaan di Bali, namun keluarga Anda tetap ingin tinggal di Lampung. Dapatkah tuntutan peran pasangan, orang, dan profesional diselaraskan? Selain itu, bagaimana kita memahami persyaratan peran orang lain? Kita dapat memanfaatkan persepsi peran dan menyusun gagasan tentang perilaku yang pantas dan untuk mempelajari harapan peran. Untuk berupaya meminimalkan konflik, kita juga harus memahami parameter sebuah peran. Yang pertama yaitu persepsi peran. Persepsi peran ialah pandangan individu tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi tertentu. Kita memperoleh persepsi peran dari rangsangan di sekitar kita. Misalnya, keluarga, rekan kerja, YouTube, dan lain-lain. Misalnya, individu yang menikah dan bekerja sangat mengidentifikasi peran keluarga mereka dan secara positif menerjemahkan peran tersebut ke dalam peran pekerjaan. Mereka memiliki harapan kepemimpinan baik sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Harapan atau ekspektasi peran. Ekspektasi peran adalah bagaimana cara orang lain percaya bahwa seseorang harus bertindak dalam situasi atau konteks tertentu. Misalnya, hakim dipandang memiliki martabat dan kesopanan, sedangkan pelatih sepak bola dipandang agresif, dinamis, dan menginspirasi pemain lainnya. Ekspektasi mempengaruhi persepsi peran. Ekspektasi peran juga seringkali bermuatan emosional dan juga motivasi. Kontrak psikologis tak tertulis di dalam ekspektasi peran. Di tempat kerja, kita sering melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis perjanjian tidak tertulis yang ada antara karyawan dan pemberi kerja. Manajemen diharapkan memperlakukan karyawan secara adil, memberikan kondisi kerja yang dapat diterima, dan lain-lain. Sedangkan karyawan diharapkan menunjukkan sikap yang baik, mengikuti arahan, dan menunjukkan loyalitas. Apa yang terjadi jika manajemen tidak memenuhi bagiannya dalam tawar-menawar kepentingan dan ekspektasi kerja dapat diperkirakan berdampak negatif terhadap karyawan. Karyawan akan melakukan counterproductive work behavior atau CWB atau perilaku kerja kontraproduktif. Sebaliknya, apabila manajemen dapat memenuhi bagiannya, maka diharapkan karyawan melakukan OCB, Organizational Citizenship Behavior, atau melakukan pekerjaan secara sukarela melebihi standarnya. Konflik peran dan antarperan. Konflik peran disebabkan apabila kepatuhan terhadap satu peran menyulitkan kepatuhan terhadap satu peran lainnya. Sedangkan konflik peran ialah kondisi di mana seseorang individu dihadapkan pada ekspektasi peran yang berbeda. Contohnya, seorang profesor yang diharapkan menjadi guru yang unggul dan peneliti pada suatu waktu itu. Sedangkan ia hanya memiliki waktu untuk menjalani salah satunya. Lalu, konflik antar peran terjadi ketika ekspektasi dari kelompok yang kita ikuti berlawanan. Contohnya, banyak yang memiliki pekerjaan utama, misalnya Direktur PLTU Batubara, dan pekerjaan sampingannya, misalnya pebisnis media aktivis lingkungan hijau. Hal ini jelas akan menimbulkan kelompok yang ia ikuti menjadi perlawanan atau oposisi. Lalu, materi selanjutnya mengenai sifat atau perangkat kelompok yang kedua, Norma, akan disampaikan oleh rekan saya. Hai semua, nama saya Kodia Sarapin Hussein dengan NPM 22 110 110 70. Oke, selanjutnya itu sifat kelompok kedua, yaitu norma. Sebelum kita menganalisis lebih jauh tentang hubungan norma dengan perilaku kelompok, kita harus tahu dulu nih definisi dari norma itu. Nah, di sini norma merupakan standar perilaku yang dapat kita terima yang dibagikan oleh anggota yang mengekspresikan apa yang seharusnya mereka lakukan dan tidak seharusnya mereka lakukan dalam keadaan tertentu.
Nah, untuk menurut KBBI tersendiri, itu norma merupakan aturan ataupun ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi intinya norma merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat untuk mengendalikan masyarakat itu sendiri. Kalau Indonesia sendiri contohnya seperti norma agama, hukum, susilaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam semua kelompok juga pasti memiliki norma-norma yang telah ditetapkan, seperti standar perilaku yang dapat diterima, yang dibagikan oleh anggota yang mengekspresikan apa yang seharusnya mereka lakukan atau seharusnya yang tidak mereka lakukan. Nah, tetapi semuanya itu hak mereka sendiri, karena norma tersebut bukan hanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin aja, tapi atau bahkan opini doang, entah itu dari mereka menerimanya atau tidak. Dan berikut ini merupakan tingkat pengaruh yang dapat dilakukan oleh norma terhadap kita sebagai anggota kelompok atau bagian dari kelompok itu sendiri. Yang pertama yaitu norma-norma dan emosi. Jadi misalkan mungkin kita akan merespon negatif jika ada seorang yang sakit atau sedang moodnya jelek. Jadi intinya norma itu sangat berpengaruh dalam respon dari anggota-anggota atau bagian-bagian dari kelompok itu sendiri. Jadi norma-norma itu bahkan dapat mengatur pengalaman emosi bagi tiap individu dan kelompok-kelompok mereka. Dengan kata lain, orang-orang tumbuh untuk menginterpretasikan emosi bersama mereka dengan cara yang sama. Misalkan nih, anggota tim mengalami emosi moral atau sebagai hasil dari pengambilan perspektif dalam konteks norma kelompok mereka yang mengarah pada karyawan merespon situasi etika dengan cara yang berbeda. Contohnya bertindak dengan simpati atau sayang, bahkan yang negatifnya bisa merendahkan, menjatuhkan, bahkan membuli orang lain. Gila banget. Yang kedua yaitu norma dan konformitas. Jadi konformitas itu merupakan suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Entah sebagai kita yang misalnya dari pendatang atau dari negeri yang jauh di sana. Jadi kita masuk ke anggota kelompok tertentu dan memiliki norma yang berbeda dengan kita yang sebelumnya. Jadi otomatis kita tuh akan terpengaruh dan juga perlahan-lahan akan berubah sesuai dengan norma yang kita tenggali itu. Dan sebagai anggota kelompok juga pasti kita menginginkan penerimaan dan stabilitas. Oleh karena itu kita mungkin akan menyesuaikan diri sendiri dengan norma-norma kelompok ketika kita merasa bahwa orang lain juga melakukannya gitu. Pastinya banyak juga bukti yang menunjukkan bahwa kelompok dapat memberikan tekanan kuat untuk berubah sesuai dengan standar perilaku kelompok tersebut. Dampak tekanan kelompok terhadap konformitas dapat mengaruhi penilaian terhadap anggota individu seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di Salomon di buku ini. Nah, tapi juga ya, efek konformitas ini nggak selalu selamanya buruk. Misalnya nih, orang dapat menyelesaikan diri dengan norma yang prososial seperti kemurahan hati, dalam berdonasi, atau saling toleransi satu sama lain, dan bahkan dapat merasakan lebih banyak empati sebagai hasilnya. Dan yang ketiga yaitu norma dan perilaku. Nah, norma ini mencakup berbagai aspek perilaku dari kelompok yang terjadi pada penelitian di Chicago pada tahun 1924 sampai dengan 1932. Nah, dari penelitian tersebut kita dapat menyimpulkan beberapa poin-poin penting sebagai hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Ternyata seperti tingkat cahaya itu misalkan tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas pekerja. Jadi peningkatan atau penurunan tingkat cahaya itu tidak secara langsung mempengaruhi kinerja kita. Mau kerjanya itu kurang terang atau keterangan, pekerja tetap melakukan dengan pekerjaan dengan baik. Poin kedua yaitu interaksi sosial dalam kelompok kerja itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku dan produktivitas kerja. Para peneliti ini menemukan bahwa faktor ini berperan penting dalam menentukan kinerja. Untuk poin ketiganya, yaitu kelompok kerja yang merasa diistimewakan atau mendapatkan perhatian khusus dari manajemen cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Perasaan anggota kelompok bahwa mereka adalah bagian dari kelompok elit itu dapat meningkatkan motivasi juga kinerja mereka, sehingga mereka diharapkan lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam pekerjaannya. Poin keempat yaitu gaji. Gaji ini tidak mendorong pekerja untuk maksimal dalam produktivitas individu. Jadi sesama anggota kelompok dapat membatasi kerja individu untuk mencapai tingkat output yang dianggap itu adil oleh kelompoknya. Nah, kesimpulan dari keseluruhannya ini yaitu faktor-faktor sosial dan dinamika kelompok memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku juga produktivitas kerja. Lebih dari faktor-faktor lingkungan fisik, intensif, gaji, selanjutnya yaitu norma positif atau bahkan norma negatif dan hasil kelompok.
Intinya, norma positif itu pasti memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang positif juga. Namun, dapat saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang hadir di dalam kelompok tersebut. Dan secara keseluruhannya, penjelasan evaluasi tentang norma-norma menunjukkan bahwa norma tersebut dikembangkan agar kita dapat mengamati hasil yang positif. Misalnya nih, kelompok-kelompok yang menghadapi ancaman tingkat tinggi itu dapat mengembangkan norma interaksi dan kerjasama yang kuat, serta norma untuk menghukum pelanggar. Hal ini mungkin mengapa kita bisa melihat perbedaan dalam norma budaya di seluruh dunia. Sebagai contohnya dari efek positif dari norma positif, yaitu salah satu tujuan organisasi dengan inisiatif tanggung jawab perusahaan sosial adalah agar nilai organisasi itu memegang seluruh normatif terhadap karyawan. Setelah semua, jika karyawan menyelaraskan pemikiran mereka dengan norma-norma positif dalam suatu organisasi itu, jadi norma itu akan menjadi lebih kuat. Probabilitas dampak positif akan tumbuh secara eksponensial. Justru terbalik dengan norma negatif. Jadi norma negatif itu dapat berperan dengan memfasilitasi perilaku devian dan menghasilkan hasil kelompok yang buruk juga. Hingga norma negatif ini menimbulkan perilaku tidak etis, yaitu perilaku sukarela yang melanggar norma-norma dan dengan demikian mengancam kesejahteraan organisasi ataupun anggotanya. Dan seperti norma-norma pada umumnya, tindakan antisosial karyawan dibentuk oleh konteks kelompok di mana mereka bekerja. Bukti menunjukkan bahwa perilaku buruk di tempat kerja itu cenderung berkembang di tempat di mana itu didukung oleh norma kelompok. Contohnya, pekerja yang bersosialisasi baik di tempat kerja maupun luar pekerjaan dengan orang yang sering absen dari pekerjaan cenderung lebih sering absen sendiri. Oleh karena itu, norma-norma yang buruk di tempat kerja itu muncul kerjasama, komitmen, dan motivasi karyawan mungkin akan mengalami penderitaan. Yang terakhir yaitu norma dan budaya. Ini terdapat beberapa poin-poin penting yang dapat kita simpulkan dari norma dan juga budaya itu. Yang pertama yaitu budaya kolektivis dan individualis memiliki norma-norma yang berbeda dan dapat mempengaruhi tindakan-tindakan para individunya. Kedua, itu bahkan individu yang telah tinggal dalam suatu budaya tertentu dapat mengubah perilaku mereka dalam konteks kelompok yang mengutamakan norma yang berbeda. Yang ketiga, yaitu norma budaya dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku di tempat kerja, termasuk strategi juga negosiasi. Keempat, yaitu pelanggaran norma dalam budaya kolektivis cenderung dihadapi dengan reaksi yang moral yang lebih kuat dan kemarahan, karena norma-norma tersebut menekankan solidaritas dan juga kerjasama. Yang kelima, yang terakhir yaitu terhadap pelanggaran norma sangat tergantung pada konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam budaya tersebut. Jadi intinya, budaya itu memiliki pengaruh yang signifikan pada norma-norma sosial, perilaku individu, serta respon terhadap pelanggaran norma. Jadi perbedaan antara budaya kolektivis dan individualis dapat mempengaruhi bagaimana orang bertindak dalam berbagai situasi, termasuk di tempat kerja dan dalam konteks negosiasi. Oke, itu aja materi saya, dan seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Tasya Ardelia dengan NPM 2211011114. Selanjutnya ada status. Status adalah posisi atau pangkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Bahkan, kelompok terkecil pun menunjukkan perbedaan status anggota dari waktu ke waktu. Apa saja hal-hal yang menentukan status? Nah, menurut teori karakteristik status cenderung berasal dari salah satu 3 sumber. Yang pertama, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, karena mereka cenderung mengendalikan sumber daya kelompok. Orang-orang yang mengendalikan hasil kelompok cenderung dianggap berstatus tinggi. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok. Orang-orang yang kontribusinya sangat penting bagi keberhasilan kelompok cenderung mempunyai status yang tinggi. Yang ketiga, ciri-ciri pribadi seseorang. Seseorang yang karakteristik pribadinya dihargai secara positif oleh kelompoknya seperti ketampanan, kecerdasan, kekayaan, atau kepribadian yang ramah, biasanya mempunyai status yang tinggi dibandingkan orang-orang dengan atribut yang dihargai lebih sedikit. Selanjutnya ada status dan norma. Individu yang berstatus tinggi akan lebih mudah menyimpang dari norma ketika mereka memiliki identifikasi yang rendah dengan kelompoknya. Mereka juga menghindari tekanan dari anggota kelompok lain yang berpangkat lebih rendah. Misalnya, seorang dokter secara aktif menolak keputusan administratif yang dibuat oleh karyawan perusahaan asuransi kesehatan berpangkat lebih rendah.
Secara umum, memasukkan anggota yang berstatus lebih tinggi ke dalam suatu kelompok dapat meningkatkan kinerja, tetapi hanya sampai pada titik tertentu. Mungkin karena para anggota ini memperkenalkan norma-norma kontraproduktif. Misalnya, karyawan dengan status tinggi di organisasi mungkin lebih cenderung membenarkan perilaku tidak etis. Selanjutnya ada status dan interaksi. Status dan interaksi kelompok, orang cenderung menjadi lebih asertif ketika mereka berusaha mencapai status yang lebih tinggi dalam suatu kelompok. Terutama ketika mereka sudah mempunyai status yang lebih tinggi dalam kelompok lain. Mereka lebih sering berbicara, lebih banyak mengkritik, lebih banyak memberi perintah, dan lebih banyak menggunakan jargon untuk berbicara. Hal ini terdengar cukup mahir karena mereka lebih banyak membantu orang. Tetapi mereka juga lebih sering mencela orang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mereka yang memiliki status lebih tinggi cenderung menyembunyikannya untuk meningkatkan keharmonisan yang ada. Sedangkan anggota kelompok yang berstatus lebih rendah cenderung kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelompok. Namun hal ini tidak berarti bahwa kelompok yang terdiri dari individu-individu yang berstatus sosial tinggi akan disukai, karena kinerja kelompok akan menurun jika terlalu banyak orang berstatus tinggi yang ikut serta. Selanjutnya ada ketimpangan status. Penting bagi anggota kelompok untuk meyakini bahwa hierarki status itu adil. Ketimpangan yang dirasakan menciptakan ketidakseimbangan yang menginspirasi berbagai jenis perilaku korektif. Hierarki dapat menimbulkan emosi negatif dan kebencian di antara mereka yang berada di bawah ujung rangkaian status. Perbedaan status yang besar dalam kelompok juga dikaitkan dengan kinerja individu yang lebih buruk, kesehatan yang lebih rendah, dan niat yang jelas bagi anggota yang berstatus rendah untuk meninggalkan kelompok tersebut. Secara umum, ketidakadilan dalam bentuk status berbasis kekuasaan cenderung mempunyai dampak yang lebih negatif. Ketimpangan cenderung mendorong konflik antar pribadi, sedangkan bentuk-bentuk lain mendorong persaingan yang sehat. Untuk peningkatan status, namun terlepas dari status seseorang, pengetahuan yang akurat tentang hierarki status, yaitu siapa dalam kelompok saya, akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan menghasilkan jaringan dalam kelompok yang efektif. Individu dapat mengalami konflik ketika mereka berpindah antar kelompok yang kriteria statusnya berbeda atau ketika mereka bergabung dengan kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang heterogen. Ketika kelompok bersifat heterogen, perbedaan status dapat memicu konflik. Ketika kelompok tersebut berupaya untuk mendamaikan hierarki yang berbeda. Hal ini bisa menjadi masalah ketika manajemen membentuk tim yang terdiri dari karyawan dari berbagai fungsi. Selain itu, hilangnya anggota kelompok yang berstatus tinggi karena pesaing yang berstatus lebih tinggi juga dapat merugikan kelompok tersebut. Walaupun kelompok tersebut sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan jika anggota kelompok yang berstatus tinggi pergi ke kelompok yang berstatus lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Anissa Hikmah Nabila dengan nomor NPM 2251011016. Materi selanjutnya yaitu ukuran dan dinamika. Nah, apa saja sih pengertian ukuran dan dinamika dalam suatu kelompok? Ukuran dalam suatu kelompok mengacu pada jumlah individu atau anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Ukuran juga dapat mempengaruhi cara kelompok beroperasi, komunikasi, dan interaksi antar anggota. Sedangkan dinamika kelompok mencakup pada peran, norma, konflik, keputusan bersama, dan perubahan dalam kelompok seiring waktu. Dinamika juga dapat sangat mempengaruhi hasil dari efektivitas kelompok. Nah, apakah ukuran suatu kelompok mempengaruhi perilaku kelompok secara keseluruhan? Misalnya seperti kelompok yang lebih besar bisa mendapatkan masukan yang beragam jika tujuannya menghasilkan ide dan akan lebih efektif. Sedangkan kelompok yang lebih kecil akan lebih baik jika tujuannya adalah kinerja dan produktivitas agar teknik kepemimpinan memberikan dampak yang paling besar. Dinamika kelompok juga penting untuk mengkarakterisasi kelompok. Salah satu temuan paling penting mengenai ukuran suatu kelompok berkaitan dengan kemalasan sosial, yaitu kecenderungan individu mengeluarkan lebih sedikit usaha ketika bekerja secara kolektif dibandingkan secara individual. Kemalasan sosial secara langsung menentang asumsi bahwa produktivitas suatu kelompok secara keseluruhan setidaknya harus sama dengan jumlah produktivitas individu-individu di dalamnya berapapun ukuran kelompoknya. Nah, berikutnya apa yang menyebabkan kemalasan sosial? Nah, ini mungkin merupakan keyakinan bahwa orang lain dalam kelompok tidak memikul bagian secara adil. Khususnya kelompok harus yakin bahwa si pemalas sosial bertindak dengan cara yang eksploitatif
atau seperti tidak adanya evaluasi dari kontribusi individu, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, struktur kelompok, interaksi kelompok, dan karakteristik tugas. Nah, bagaimana sih cara mencegah kemalasan sosial? Yang pertama, tetapkan tujuan kelompok sehingga kelompok mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang kedua, meningkatkan kompetisi antar kelompok yang berfokus pada hasil kelompok bersama. Yang ketiga yaitu terlibat dalam evaluasi rekan. Yang keempat, pilih anggota yang mempunyai motivasi tinggi. Dan yang terakhir, mendasarkan imbalan kelompok sebagian pada kontribusi unik masing-masing anggota dan struktur kerja sehingga kontribusi masing-masing anggota dapat diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NPM 22510111042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kohesi. Kohesi adalah kekuatan ikatan antar anggota kelompok. Kelompok yang kohesif akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan kelompok, meningkatkan kepuasan, dan juga meningkatkan produktivitas organisasi. Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kohesi kelompok. Faktor pertama yaitu karakteristik anggota kelompok. Anggota kelompok yang memiliki kesamaan latar belakang, nilai, dan juga tujuan akan lebih mudah untuk membentuk kohesi kelompok. Selanjutnya ada struktur kelompok. Kelompok yang memiliki struktur yang jelas dan terorganisir akan lebih mudah untuk membentuk kohesi kelompok. Selanjutnya terakhir yaitu pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok yang efektif dapat membantu meningkatkan kohesi kelompok. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara meningkatkan kohesi kelompok. Cara pertama yaitu membuat kelompok yang lebih kecil. Kelompok yang lebih kecil akan lebih mudah untuk membangun hubungan antar anggota. Cara kedua yaitu dorong kesepakatan dengan tujuan kelompok. Tujuan kelompok yang jelas dan disepakati bersama akan menjadi dasar bagi anggota kelompok untuk saling terhubung. Cara ketiga, kita bisa meningkatkan waktu yang dihabiskan anggota bersama. Interaksi yang lebih sering akan membantu anggota kelompok untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Lalu cara keempat, kita bisa meningkatkan status kelompok dan kesulitan yang dirasakan untuk mencapai keanggotaan. Kelompok yang memiliki status tinggi atau sulit untuk bergabung akan lebih menarik bagi anggota. Yang kelima, merangsang persaingan dengan kelompok lain. Persaingan dapat mendorong anggota kelompok untuk bekerja lebih keras dan saling mendukung. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada kelompok daripada anggota individu. Penghargaan yang diberikan kepada kelompok akan membuat anggota kelompok merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja sama. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mendorong kekompakan kelompok. Yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan sosial bersama seperti makan malam, hiking, ataupun bermain bowling. Lalu yang selanjutnya ada membuat tim olahraga ataupun klub, mengadakan acara atau pertemuan khusus, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Kohesi kelompok merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin organisasi untuk memahami dan meningkatkan kohesi kelompok. Baik, saya Mirtaudin dengan NPM 22110111154. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya yaitu group decision making. Nah, group decision making tersendiri dibagi menjadi 3 bagian yaitu group versus the individual, pemikiran dan pengesahan pergeseran kelompok, serta teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama adalah group versus the individual. Di sini terdapat yang pertama ialah kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Kelompok menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap.
Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, kelompok menghasilkan lebih banyak sumber daya masukan serta heterogenitas ke dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ialah kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Keputusan kelompok memakan waktu karena kelompok biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai solusi, terutama untuk kelompok virtual. Anggota kelompok juga memiliki keinginan untuk diterima dan dianggap sebagai aset bagi kelompok agar dapat meredam segala ketidaksepakat yang terang-terangan dan menyebabkan anggota kelompok menerima lebih sedikit konflik. Lalu ada efektivitas dan efisien. Keefektifan dan keefisienan kelompok dalam penentuan keputusan dibandingkan individu tergantung pada bagaimana cara kita mendefinisikan efektivitas dan siapa yang melakukan evaluasi. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat dibandingkan keputusan individu dalam suatu kelompok. Tetapi penilaian tersebut kurang akurat dibandingkan penilaian orang yang paling akurat. Dalam hal kecepatan, individu lebih unggul. Jika kreativitas itu penting, kelompok cenderung lebih efektif. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana kelompok memberikan tekanan konformitas menghalangi kelompok untuk menilai secara kritis hal yang tidak biasa, minoritas atau pandangan yang tidak sesuai. Sebagaimana contohnya yaitu orang yang seringkali menandatangani petisi sebagai bagian suatu kelompok karena mereka takut akan penilaian orang lain dalam kelompoknya bagi yang tidak menandatanganinya walaupun tidak setuju dengan isi petisi. Selanjutnya ialah pergeseran kelompok. Pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok menggambarkan cara kelompok cenderung membesar-besarkan posisi awal mereka ketika mendiskusikan serangkaian alternatif tertentu untuk mencapai suatu solusi. Lalu kita masuk bagian yang terakhir yaitu teknik pengambilan keputusan. Dalam hal ini ada dua contoh teknik atau metode yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming adalah sebuah proses pembangkitan ide yang secara khusus mendorong setiap dan sesuatu alternatif sambil menahan kritik apapun alternatif tersebut. Brainstorming dapat mengatasi tekanan untuk kesesuaian yang meredam kreativitas dengan mendorong setiap dan semua alternatif saat memegang kritik. Dalam sesi brainstorming yang khas, pemimpin kelompok menyatakan masalah dengan cara yang jelas sehingga semua anggota kelompok mengerti. Yang kedua adalah teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal ialah suatu metode pengambilan keputusan kelompok di mana para anggota bertemu mengumpulkan penilaian mereka secara sistematis tetapi dengan cara mandiri atau masing-masing. Teknik ini membatasi diskusi dan komunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan. Semua anggota kelompok hadir secara fisik seperti pada pertemuan adat maupun mereka beroperasi secara independen. Nama saya Aryo Zulfrila dengan NPM 2251011046. Studi kasus yang pertama. Studi kasus ini menghadapi dilema etika dalam situasi follow the leaders. Jika saya anggota dari grup ini, saya akan mempertimbangkan hal-hal seperti saya akan berpikir untuk berkomunikasi dengan supervisor bahwa saya tidak menyetujui bahasa dan perilakunya. Ini penting untuk mempromosikan etika dan norma yang baik dalam lingkungan kerja. Tetapi saya juga akan mencoba memilih kata-kata dengan bijak dan mencari momen yang tepat untuk mengungkapkan keprihatinan saya. Norma-norma yang mungkin berperan di sini termasuk norma kesopanan dan norma kerja tim. Norma-norma ini mungkin berasal dari berbagai sumber seperti budaya perusahaan, norma sosial, atau norma kelompok kerja. Mungkin ada beberapa alasan mengapa tidak ada yang menghadapi supervisor tentang perilakunya. Salah satunya adalah takut akan konsekuensi atau ketidaknyamanan dalam situasi tersebut. Faktor lain bisa termasuk hierarki dan ketidakpastian mengenai bagaimana supervisor akan merespon. Respon buruk mungkin adalah tetap diam dan merespon positif terhadap perilaku yang tidak pantas. Respon terbaik adalah mengungkapkan keprihatinan dengan hormat kepada supervisor, mendorong perubahan perilaku, dan mencoba mempertahankan norma-norma yang baik dalam kelompok kerja.
Ini dapat dilakukan dengan cara yang tidak konfrontatif, seperti menyampaikan keprihatinan dengan bahasa yang baik dan menghindari konfrontasi langsung di depan grup.